Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh bertemu, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah firman yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat dengan kacamata iman kita, bagaimana firman Tuhan itu akan dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Banyak ayat, banyak firman yang menyatakan bagaimana janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Pada saat pagi hari ini saya akan ajak saudara bagaimana janji Allah itu luar biasa dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Bahkan kalau kita melihat, saudaraku, di dalam Mazmur pasal 18 ayat yang ke-30, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Kalau kita melihat atau kita mendengar kata janji, banyak orang yang ada dalam dunia ini, entah itu orang tua kita, entah itu sahabat kita, teman kita, berjanji dengan penuh meyakinkan bagaimana akan melaksanakan janjinya, akan menggenapi apa yang diucapkannya. Tetapi di dalam perjalannya waktu ada proses, ada hal yang membuat kondisi sehingga janji itu tidak terlaksana atau janji itu tidak bisa dilaksanakan atau janji itu tidak bisa kita nikmati karena keadaan, karena kondisi yang ada. Tetapi kalau kita melihat di dalam Mazmur 12 tadi dan Mazmur 18, bagaimana Daud merasakan janji yang daripada Tuhan itu adalah luar biasa. Kita lihat perjalanan daripada iman Daud, bagaimana dia menikmati setiap janji yang daripada Tuhan. Walaupun dia menghadapi tantangan, menghadapi singa, menghadapi Goliat, menghadapi ancaman Saul, tapi dalam semuanya itu tidak pernah ragu akan kebenaran daripada firman Tuhan. Dia tidak pernah ragu akan janji yang daripada Tuhan. Apa yang membuatnya? Atau Daud ini yang membuat Daud ini senantiasa pegang akan janji yang daripada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, biarlah kita yang pertama, kita tidak bimbang. Ingat di dalam Roma 4 ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Sikap yang pertama yaitu tidak bimbang. Kalau kita melihat di dalam Roma 4 ayat 20 ini adalah ungkapan daripada Abraham. Walaupun kondisinya sudah tidak memungkinkan mempunyai keturunan karena usia, karena fisik, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Ini adalah sikap yang harus kita tunjukkan ketika kita menanti janji yang daripada Tuhan itu yang belum digenapi dalam kehidupan kita. Ketidakbimbangan ini harus muncul di dalam kehidupan kita. Untuk kita apa? Kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Dan janji Tuhan itu adalah janji yang senantiasa akan dilaksanakan tepat pada waktunya. Kalau kita melihat yang kedua di dalam Roma 4 ayat yang ke-21 dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Yang kedua, Abraham menyingkirkan semua kekhawatiran dan ketakutan yang muncul dalam dirinya. Sekalipun manusia banyak hal yang dapat dipertanyakan, janji itu mustahil bagi manusia, namun Abraham tetap yakin Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Ini adalah keyakinan daripada Abraham. Kalau kita hubungkan juga di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20, di sana dikatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 ini, kata amin adalah kata meyakinkan bagaimana penggenapan janji Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kata amin di dalam 2 Korintus yang kita baca adalah bukti iman kita bahwa Allah sanggup
melakukan segala sesuatu. Dan di dalam kata amin yang kita baca tadi, bentuk deklarasi kehidupan kita, bagaimana Allah sanggup menyatakan firman-Nya itu, melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Pada saat pagi hari ini, mari kita akan tetap percaya bagaimana firman Allah itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu akan janji Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas kebenaran daripada firman-Mu. Biar dalam kehidupan kami Tuhan, ketika kami menanti penggenapan daripada firman-Mu, kami tidak bimbang. Kami penuh keyakinan bagaimana firman itu akan dilaksanakan dalam kehidupan kami. Firman-Mu tidak akan pernah gagal, firman-Mu senantiasa akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami akan melangkah bersama dengan Engkau. Kemenangan Allah menjadi bagian milik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.